Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas meme token Turbo sama requestan dari Bang Oki ya, minta dibahas untuk Meow atau Cat in a Dog World gitu. Jadi kita akan bahas dua meme token ini seperti apa potensinya, apakah meme token masih punya potensi untuk naik atau bagaimana. Nah, sebelumnya aku mau suggest teman-teman dulu untuk nonton video kita yang ini. Ya, video tanggal 28 November 2024, analisa pagi tentang kondisi market Bitcoin dan juga altcoin terkini. Gimana kalau alt season terjadi dan bagaimana kita bisa mempersiapkan market tersebut. Sebab meme token termasuk atau bisa dikategorikan juga sebagai altcoin. Dan ini termasuk siklus di dalam market kripto ya, jadi bakalan sangat-sangat berkorelasi dengan pembahasan kali ini. Oke, teman-teman, jadi Get.io lagi ngadain event ya untuk Bingo Listing Karnaval. Jadi siapapun bisa ikutan campaign ini dengan melakukan deposit, itu akan mendapatkan reward sampai 600 Pingo. Nah, Pingonya didepositkan dari exchange lain, seperti itu. Yang kedua juga ada event untuk trading. Pingo sementara sih masuk di pre-market, jadi bakalan sangat-sangat volatile. Ada hadiah sampai 200.000 Pingo yang bisa teman-teman menangin. Gitu. Terus untuk pengguna baru, kalian nggak perlu trading, nggak perlu ngapa-ngapain, teman-teman tinggal registrasi dan KYC aja. Akan berpeluang mendapatkan hadiah 400 token Pingo. Caranya gimana? Untuk registrasi bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi untuk registrasi Get.io. Event ini akan berakhir sampai 6 hari ke depan. Gitu. Jadi setelah video ini dibuat, ketika event berakhir, distribusi hadiah akan dilakukan. Jadi gitu, buat yang tertarik, cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lihat ya, seperti apa Turbo. Turbo adalah salah satu meme token yang dibikin oleh AI, yang sejak peluncurannya lumayan hype, teman-teman. Project meme token sekarang itu supply maksimumnya langsung tercapai di awal listing ya. Turbo punya maksimum supply sampai 69 miliar token Turbo. Dan sudah unlock semuanya. Harusnya sih token-token seperti ini tidak akan terjadi inflasi ke depannya. Which is sebenarnya bagus. Sebuah mekanisme yang memang terbilang ya oke untuk posisi saat ini. Nah, pasar dari Turbo dia udah listing di exchange besar kayak Binance, OKX, Bitget, Kraken, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya untuk likuiditas sudah sangat-sangat bagus. Ya, Turbo sementara berada di peringkat 161 di CMC. Lalu ada berita terbaru apa dari Turbo? Ya, tidak ada, teman-teman. Turbo sangat aktif ya di Twitter dalam hal postingan-postingan terkait dengan project. Ya, bukan project sih. Mayoritas meme token itu semuanya meluncurkan gambar-gambar atau video yang lucu yang bisa meningkatkan hype. Nah, itu project dari meme token ini, teman-teman. Jadi engagementnya masih sangat-sangat bagus, dan ini hype yang mereka bikin itu akan membuat ya lebih banyak orang yang berminat terhadap token Turbo ini. Nah, kalau kita lihat secara on-chain ya, kita bisa cek dia di Etherscan karena project ini running di jaringan Ethereum. Tapi dia juga bisa kompatibel ke jaringan Solana. Tapi ya data tracknya itu ada di Ethereum. Kalau kita lihat mayoritas kepemilikan dari Turbo itu mayoritas ada di Uphold ya. Ini sebuah exchange dengan kepemilikan sampai 11,38%. Kalau kita lihat dari jumlahnya, ya mayoritas dari trader itu sudah banyak yang melakukan distribusi pada token Turbo sejak bulan Mei 2024 ini. Dia ada distribusi barang atau jualan lah, saya bilang. Sehingga kepemilikan dari token ini di wallet tersebut terus mengalami penurunan. Sementara dari Binance sendiri, kepemilikannya sampai 11% ya. Dan terus diakumulasi. Ini berarti retail saat ini masih cukup aktif berdagang token Turbo ini. Gitu. Ada satu Whales nih, wallet pribadi, dia punya kepemilikan sampai 9,3%. Kalau kita lihat dari tingkatannya, ini sudah mulai mengalami penurunan sejak bulan Juli kemarin, turun terus sampai Oktober. Oktober ada sedikit akumulasi, dan bulan November jualan lagi si Whales ini. Kalau kita lihat dari datanya di Arkham Intelligence, kita bisa lihat nih, si Turbo punya volume perdagangan yang lumayan bagus sementara ini. Ya, ada beberapa holder yang besar yang punya token ini sampai kepemilikan sampai dalam
24 jam terakhir melakukan akumulasi terhadap token ini. Jadi bisa dibilang secara inflow atau outflow ya, inflow masih sedang terjadi pada token Turbo. Jadi bisa banget untuk teman-teman perhatikan token-token seperti ini, karena masih akan ada potensi untuk dia mengalami recover gitu. Jadi dalam 24 jam terakhir ada hot wallet dari crypto.com yang melakukan akumulasi senilai 1 juta US dollar berupa token Turbo. Ya, ini crypto.com yang menguasai market. Kemudian KuCoin juga melakukan akumulasi sampai 600.000 US dollar. Sisanya baru Uniswap, Maxi, dan kawan-kawan. Ya, sementara yang memang masih punya kepemilikan paling banyak adalah Uphold dan Binance. Token ini masih bakalan sangat-sangat seru, ya, mengingat meme token juga masih cenderung diminati oleh market. Kalau kita lihat dari open interest, sementara ini Turbo sendiri masih terbilang diminati oleh para trader, khususnya mereka yang trading di OKX dan juga Binance. Ini merupakan salah satu token yang cukup ramai diperdagangkan di market futures. Jadi masih akan berpotensi untuk volatile. Itu. Jadi dilihat dari hype-nya, dilihat dari transaksi yang terjadi pada Turbo, sementara ini masih terbilang oke. Gitu. Lalu gimana untuk price action atau pergerakan harga? Nah, sebelum kita masuk ke pergerakan harga, di sini aku mau sedikit ajak teman-teman untuk melihat apa cuitan terbaru dari Sisi. Ya, Sisi bilang I'm not against meme. Jadi Changpeng Zhao tidak menentang adanya meme token, tetapi koin meme sedikit aneh sekarang. Jadi membangun aplikasi yang nyata. Jadi mari membangun aplikasi yang nyata menggunakan blockchain. Maksudnya adalah kembali lagi ke project-project yang real, ya, project-project yang bisa dibilang punya use case. Jadi itu kata Changpeng Zhao. Artinya apa? Artinya adalah mungkin banyak pengikut yang mulai kayak, wah ini Sisi ngomong apa nih? Kenapa kita malah banyak trade di meme token sementara ada banyak sekali altcoin ya yang punya use case yang justru masih under value. Jadi ibaratnya seperti itu. Sisi pengen bilang gitu tapi cenderung kayak apa ya, tidak terang-terangan, teman-teman. Jadi sinyalnya seperti itu yang kita tangkap dan kita akan lihat seperti apa korelasinya terhadap harga. Sebelum kita masuk ke pergerakan harga, di sini aku mau sedikit jelasin teman-teman, kondisi Bitcoin saat ini itu cenderung stabil ya. Stabil, ada korektif setelah kemarin dia nyentuh 99.000. Bitcoin bergerak cenderung lebih safe saat ini, sempat turun ke 91.000 tapi balik lagi naik ke 96 ribuan. Ya, sementara posisi Bitcoin masih sideways. Kemudian meme token nih, kita lihat Dogecoin ya. Dogecoin sebagai salah satu pemimpin meme token itu sudah rally sejak Oktober kemarin. Oktober dia rally bullish, lumayan bagus. Karena kenaikannya lumayan tinggi. Apa yang terjadi pada Ethereum waktu itu? Ethereum baru bullish di bulan November. Nah, artinya apa? Artinya adalah meme token lebih dulu bullish. Baru kemudian token-token dengan fundamental kayak Ethereum. Baru dia bullish di bulan November. Kembali kita lihat apa isi tweetan dari BNB. Meme token agak aneh sekarang. Jadi bisa dibilang ini sebuah indikasi teman-teman. Market dari meme token sedikit beralih ya, sedikit beralih ke token-token dengan fundamental secara jangka pendek. Gitu. Jadi teman-teman harus mewaspadai hal tersebut. Ya, jadi jangan FOMO di posisi-posisi seperti saat ini. Oke, sekarang kita baru masuk ke chart dari si Turbo. Ya, Turbo belakangan ini sudah mulai koreksi, teman-teman. Sejak Oktober, ya, Turbo sudah mulai menunjukkan indikasi pelemahan. Kelihatan banget dari structure yang terbentuk. Kalau kalian perhatikan, Turbo sudah membuat yang namanya higher low yang baru. Artinya apa? Artinya potensial sedang dalam tahap koreksi yang wajar. Itu. Jadi jangan terlalu FOMO saat ini. Volume smart money pun cenderung menurun pada Turbo. Jadi kalau teman-teman FOMO di token-token seperti ini, kemungkinan teman-teman bakalan sangkut. Jadi alih-alih sangkut ya, mendingan sabar aja dulu untuk yang pegang meme token. Kita melihat ada pelemahan transaksi pada smart money-nya. Apalagi di bulan November kemarin, di Turbo gagal untuk naik nih lebih tinggi daripada kenaikan sebelumnya di kisaran 0,01. Nah, ini kan Turbo udah mulai koreksi nih. Kemudian koreksi kan marketnya. Nah, di bulan November apa yang terjadi? Dia naik dulu nih.
tapi cuma mentok sampai 0,01, gagal melewati higher high yang ada di posisi sebelumnya. Artinya dia membuat higher low baru, kemudian dia koreksi. Di saat yang sama, Ethereum justru mengalami kenaikan di sini. Ya, Ethereum justru pumping. Itulah yang saya sebut bahwa ada semacam peralihan, ada semacam cyclical yang terjadi. Jadi siklus yang terjadi sudah berpindah dari meme token ya ke token-token fundamental. Artinya apa? Artinya meme token kemungkinan akan cenderung korektif secara jangka pendek. Tuh, tapi ini bukan berarti meme token bakalan bearish. Kalau teman-teman pegang meme token, kemungkinan masih bakalan rally. Ya, kita bahas di sini, di video yang ini. Makanya aku sangat suggest buat teman-teman nonton video tersebut. Tuh, jadi overall secara pergerakan jangka pendek, kemungkinan meme token bakalan koreksi termasuk turbo di dalamnya. Cara pergerakan chart, kita juga melihat bahwa turbo ini masih dalam posisi structure yang korektif ya. Dia membuat higher low yang baru, yang berarti kemungkinan pergerakannya akan seperti ini, teman-teman. Koreksi, ya kan? Terus gimana nih area next support-nya? Kalau kita melihat secara jangka waktu weekly, sebenarnya ini masih cukup aman, masih cukup wajar, ya. Masih sangat-sangat wajar dan peluang probability untuk mencapai area support berikutnya itu ada di kisaran 0,005. Ya, mungkin kalau kita ukur dari tingkat kenaikan yang terakhir sampai level tersebut, bisa saja turun sampai 50%. Gitu. Tapi itu sekali lagi adalah hal yang memang biasa terjadi pada market. Setelah dia nge-pump tinggi, koreksi dulu ya kan, pindah dulu ke sektor lain naik, nanti kalau sektor lain udah jenuh, dana pindah lagi ke meme token. Jadi seperti itu terus. Jadi apa yang terjadi saat ini kelihatannya menunjukkan indikasi tersebut. Jadi kalau teman-teman sudah punya tokennya dan teman-teman masih merasa yakin terhadap meme token, sebenarnya lumayan oke sebenarnya untuk posisi saat ini. Jangan terlalu FOMO juga, jangan buru-buru buat DCA sebab siklus ini masih akan membutuhkan waktu untuk cooling down terlebih dahulu, seperti itu. Level support yang bisa dipertimbangkan adalah 0,005 dolar ya buat turbo. Apakah turbo bisa mencapai all time high ke depannya? Nah, kita bisa lihat lagi nih di time frame weekly. Ya, dari time frame weekly kelihatan sih pergerakan dari turbo ini masih lumayan oke. Secara teknikal kita melihat ada dead cross dari MACD yang berarti adalah peluang indikasi koreksi ya pada turbo. Tuh, jadi teman-teman bisa pertimbangkan tuh level 0,005 dolar sebagai next area support. Itu aja sih paling dari saya buat turbo. Kesempatan rally masih ada, tentu saja. Kita masih menunggu pergerakan dari Ethereum menyelesaikan siklusnya. Sebab kan ada beberapa siklus ya. Mulai dari fase pertama ada Bitcoin fase Ethereum, fase Big Caps. Nah, setelah itu baru fase All Season. Kita butuh melewati dulu nih fase Ethereum ini sama fase Big Caps. Kalau udah selesai, ya baru ada All Season, baru ada meme token yang rally kembali. Jadi nunggu dua siklus ini selesai dulu itu perlu waktu. Nah, di waktu tersebut kemungkinan ya token-token turbo atau meme token yang lain akan kemungkinan ada koreksi. Tuh, jadi outlook saya sih seperti itu untuk saat ini turbo. Tapi ini adalah sekali lagi wajar. Next kita akan bahas ya Mew atau Cat in a Dog World. Kalau kita perhatikan hari ini harganya ada di kisaran Rp153. Ya, maksimum supply-nya ada di 88,89 miliar token dan dia sudah mencapai maksimum supply. Untuk pasarnya sendiri ada di Redium, Bybit, OKX, kemudian Upbit, Orca, Bitget dan kawan-kawan. Secara exchange dia belum listing di exchange besar ya, cuman market cap-nya cenderung lebih besar dari si Turbo. Berarti Mew ini lumayan menarik banyak investor, khususnya mereka-mereka yang bertransaksi di jaringan Solana. Kalau kita perhatikan dari Solana Scan, kita bisa cek di bagian holder. Di sini kita bisa lihat nih siapa saja kepemilikan atau siapa saja orang-orang yang memiliki token Mew ini paling banyak ya, paling banyak dimiliki oleh wallet pribadi dengan kepemilikan sampai 12,36%. Tapi sayang sekali di Solana Scan kita nggak bisa melihat seperti apa mereka men-trade token ini, apakah diakumulasi atau didistribusi. Jadi kalau kita melihat dari sini bisa jadi token ini memang masih di hold oleh bandarnya. Seperti itu. Jadi
ada 2 pemilik besar nih, wallet pribadi besar, sisanya baru ada di Bybit, Raydium, OKX, dan juga Gate.io, dengan kepemilikan masing-masing kepemilikan yang kecil. Kalau kita perhatikan dia di Twitter sangat aktif ya, engagement-nya jelas lebih bagus daripada si Turbo. Ini berarti memang secara market cap masuk akal kalau token ini lebih diminati daripada Turbo. Ya, dan menurut saya ini bisa dibilang menjadi indikasi yang cukup populer lah untuk sebuah meme token. Nah, aku sendiri coba cari data tambahan di DEX Screener. Ya, kita bisa lihat di sini seperti apa aktivitas whales. Belakangan per video ini dibuat, aktivitas whales lebih banyak yang sell, teman-teman. Sell volume jauh lebih tinggi daripada buyer-nya ya. Jumlah seller pun ada 531 sementara buyer-nya ada di 365. Ini menunjukkan bahwa saat ini tekanan jual sedang menyelimuti si MEO ini. Top tradernya pun juga terbilang cukup aktif dalam hal trade ya. Tuh, kalau kita lihat dari bagian holder, di sini masih cukup banyak yang hold tokennya. Kita coba explore dia, oh nggak bisa lihat ya teman. Saya cuma bisa lihat transaksi-transaksi seperti ini aja. Kalau dari balance change juga nggak bisa kelihatan. Jadi ya seperti itu teman-teman. Itu dari DEX Screener, overall mayoritas seller, ya mayoritas masih sell. Mungkin, apa yang saya bilang tadi ya, di mana ada flipping memang dari, apa namanya, meme token saat ini ke token-token fundamental. Ya, Dogecoin itu udah mulai menunjukkan tanda-tanda sideways, ya. Kalau kita perhatikan, udah mulai nggak naik lagi nih Dogecoin. Stabil di kisaran level $0,42. Ya, dalam beberapa waktu dia nggak bikin all time high yang baru. Kemudian MACD-nya juga udah ngasih indikasi dead cross. Jadi sinyal jual banget sih sebenarnya. Tuh, dan Ethereum di saat yang sama justru malah mengalami kenaikan. Berarti ada shifting dari meme token, ya, even itu meme token yang besar, pindah dananya ke token-token dengan fundamental. Karena kalau kita perhatikan beberapa token fundamental udah mulai rally, dan meskipun belum semua. Nah, terus gimana sih Meo? Apakah ini harus sell atau enggak? Jadi menurut saya sih untuk posisi saat ini sama aja. Posisi dari Meo masih overall kita lihat bullish. Teman-teman, memang secara jangka pendek sudah mulai terjadi pelemahan dari segi volume perdagangan. Kemudian smart money-nya juga sudah mulai turun, yang memang mengindikasikan ada potensi untuk koreksi jangka pendek. Next support untuk Meo adalah di kisaran $0,0072. Level yang menurut saya cukup strong. Cuman harus waspada sebab Meo ini ada kecenderungan ya membentuk yang namanya double top di sini. Double top dengan ya potensial bearish divergence yang memang sedang menunjukkan efeknya jangka pendek. Jadi ada bearish divergence. Andai kata nih Meo turun sampai level sini ya 0,0073, apa yang terjadi? Maka polanya akan benar-benar clear membentuk potensial double top. Teman-teman harus mewaspadai kalau dia breakdown dari area 0,0072. Ini belum pasti dia turun. Ya, jadi jangan salah diartikan nih. Kita antisipasi dulu. Ya kan? Kalau seandainya Meo turun di bawah 0,0072, ya waspada karena Meo masih bisa berpeluang untuk koreksi. Kita bisa tarik dari sini ke sini, akan ke sini, maka target penurunannya berpotensi adalah ke area support kisaran 0,0045. Ingat ya, ini sebuah skenario andai kata dia breakdown. Kalau dia nggak breakdown gimana? Ya aman-aman aja berarti. Ya kan? Jadi andai kata nih pergerakan si Meo turun, tapi dia mampu mempertahankan area 0,0072. Oke, mungkin pergerakannya bisa sideways dulu seperti ini. Jadi nggak ada masalah. Intinya adalah kalau teman-teman melihat pergerakan dari Meo sudah turun di bawah 0,0072, maka jangan kaget kalau pergerakannya bisa turun lebih dalam lagi. Ya, impact daripada memang tekanan jual pada market. Itu di level tersebut mungkin baru sangat-sangat ideal untuk melakukan akumulasi. Tapi andai kata dia mantul di area 0,0074, teman-teman juga bisa memanfaatkan posisi sideways yang akan berpeluang terbentuk atau mungkin full posisi potensial kelanjutan kenaikan ke depannya. Tuh, jadi ada beberapa skenario yang perlu teman-teman antisipasi. Oke, gimana kalau secara jangka panjang? Apakah menarik atau masih menarik ya? Kalau kita perhatikan sih dari Mio sementara ini volumenya masih bagus. Smart money-nya tidak kedetek ya karena ini token baru.
Tapi kalau kita perhatikan dari posisi MACD masih lumayan oke untuk saat ini. Jadi kita bisa melihat masih ada possibility untuk MEO mengalami tren lanjutan kenaikan. Cuman secara jangka pendek, jujur aja saya lebih condong kalau meme token ini bakalan flat sideways, ya cenderung korektif lah. Ya, dan akan memberikan momentum untuk beberapa altcoin yang belum mengalami kenaikan untuk mulai unjuk gigi ya, sampai nanti altcoin-nya jenuh tuh, altcoin dengan fundamental jenuh, nah di sana kemungkinan baru thrifting lagi, masuk lagi ke meme token, seperti itu, teman-teman. Jadi intinya gitu aja, jangan panik ya kan, penurunan adalah hal yang wajar ya, korektif namanya juga setelah kenaikan 100-200% ya, kayak misalnya turbo nih, kalau kita lihat dari sebulan dia cenderung korektif ya, 29%. Tapi kalau kita lihat dari per tahun, dia itu sudah naik sampai 5.900%. Jadi hal yang wajar kalau meme token ini harus koreksi dulu, teman-teman. Begitu juga sama si MEO. Kalau kita lihat dari setahunnya, dia udah rally 447%. Jadi kalau ada koreksi-koreksi, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar ya. Cuman yang penting adalah ketika nanti harganya sudah balik lagi ke old season, jangan lupa untuk jual. Gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.